Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil PKD kami yang berjudul Firasat atau Fitur Penyaring Ujaran Kebencian, Sara dan Kejahatan untuk mewujudkan media sosial yang sesuai dengan keteladanan bangsa. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Narendrani Sasmitaning Edi, Yosi Prastyo, Azahra Seviansyah, Amara Damayanti, Asna Kurnia Dewi, Kholbi Malalesa, dan Zahra Penta Absari. Di dalam PPT yang kami buat memuat pendahuluan yang berisi latar belakang, yang kedua gagasan yang berisi kondisi kekinian, solusi yang pernah ditawarkan, gagasan yang ditawarkan, dan pihak-pihak yang dapat membantu dan langkah implementasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Silahkan dijelaskan oleh Saudara Amara. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari pembuatan fitur firasat ini bertambahnya kasus kejahatan yang timbul melalui media sosial yang berupa hoaks, penipuan, ujaran kebencian, cyberbullying, dan sebagainya. Hasil riset Polling Indonesia dan APJII menyatakan bahwa 49% masyarakat pernah mengalami sasaran bullying di media sosial. Indonesia menjadi negara dengan pengguna sosial media aktif yang mencapai 150 juta atau sebesar 58% dari total populasi. Perilaku bijak dalam bermedia sosial mampu mengurangi cybercrime serta menciptakan lingkungan positif di media sosial. Adanya pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang kedua adalah kondisi kekinian. Ujaran kebencian, sara, dan kejahatan media sosial adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban. Karena kasus-kasus di atas banyak terjadi di media sosial Indonesia, maka pihak pemerintahan membuat dasar landasan hukum. Dasar landasan hukum tersebut termuat sebagai berikut. Yang pertama adalah pasal 156, pasal 157, pasal 310, pasal 311, kemudian pasal 28, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik. Beragamnya kasus yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian saat ini kebanyakan ditemukan pada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Kebanyakan ujaran kebencian yang dilakukan oleh netizen zaman sekarang ialah mencibir artis atau selebritis, memojokkan suatu pihak, bahkan memprovokatori masyarakat untuk membenci suatu pihak atau untuk melanggar suatu peraturan. Yang selanjutnya adalah solusi yang pernah diterapkan. Yang pertama adanya fasilitas untuk mematikan kolom komentar pada beberapa aplikasi media sosial. Salah satu yang pernah kita temukan adalah Instagram. Dengan ada yang mematikan kolom komentar, kita dapat mengurangi adanya ujaran kebencian yang telah dilontarkan pada pengguna Instagram. Yang kedua adalah fasilitas untuk melaporkan konten yang melenceng dari ketentuan aplikasi pada beberapa media sosial. Kita dapat melakukannya, mereport atau melaporkan hal-hal konten yang tidak berkaitan dengan yang terbaik. Lalu, misalnya pada Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, terdapat pusat laporan bantuan, dan demikian kita juga bisa melaporkan konten yang tidak sesuai. Yang ketiga adalah dibuatnya peraturan yang mengatur
mengenai penggunaan internet dan media sosial, yaitu UU ITE dan KUHP. Dalam UU ITE, pasal-pasal yang berkaitan dengan cyberbullying antara lain pada pasal 27 ayat 3, 27 ayat 4, pasal 28 ayat 2, pasal 29, dan pasal 30 ayat 1. Untuk KUHP sendiri yang membahas mengenai cyberbullying adalah pada pasal 310 ayat 2, pasal 311 ayat 1, pasal 315, dan pasal 369 ayat 1. Gagasan yang ditawarkan. Untuk mengurangi tindakan cybercrime di media sosial, maka kelompok kami menawarkan gagasan berupa pembuatan dan pengembangan fitur firasat atau fitur penyaring ujaran kebencian, sara, dan kejahatan yang berfungsi untuk membatasi pengguna dalam melakukan berbagai bentuk pelanggaran pada berbagai aplikasi media sosial. Fitur ini bekerja dengan cara menghalangi pengguna sosial media untuk menulis, mengunggah, mengomentari unggahan seseorang dengan mendeteksi adanya indikator ujaran kebencian, bahasa kotor atau kurang sopan, sara, dan pornografi. Fitur ini didesain untuk memberikan peringatan secara langsung kepada pengguna apabila ditemui indikator-indikator tersebut, sehingga lebih menunjukkan awareness dalam bersosial media. Hal ini karena dalam bersosial media, orang lebih mudah untuk mengutarakan pendapat, opini, gagasan, ataupun ide yang berpotensi menimbulkan konflik dan masalah apabila tidak ada kontrol dalam penggunanya. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu. Tentunya dengan adanya kerjasama yang tepat, mampu mewujudkan internet positif yang baik di Indonesia. Beberapa contoh pihak-pihak yang dapat dipertimbangkan untuk membantu terciptanya firasat adalah perusahaan sosial media seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, dan TikTok, lalu pengembang, investor, pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa yang ahli dalam bidang IT. Lalu langkah-langkah yang dilakukan untuk mengimplementasikan firasat ini yaitu yang pertama, mengadakan kerjasama dengan pihak yang berpotensi seperti yang disebutkan teman saya tadi. Lalu setelah terwujudnya fitur firasat ini, dilakukan evaluasi secara belaka untuk meningkatkan kinerja firasat. Nah, setelah terciptanya firasat ini, pasti banyak komentar-komentar yang dapat menciptakan inovasi bersama dengan pihak-pihak terkait yang ahli dalam bidang sasarannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari paparan PKMGT kelompok kami dapat disimpulkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia mengakibatkan tindak kejahatan bermunculan di kalangan masyarakat. Meski sudah ada peraturan yang mengatur tentang kejahatan ini dan sudah terdapat fitur dari platform media sosial tersebut yang berguna untuk mengurangi potensi baik ujaran kebencian maupun kejahatan dunia maya atau cybercrime terjadi, tapi masih banyak ditemukan kasus-kasus mengenai kejahatan tersebut di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, fitur firasat atau fitur penyaring ujaran kebencian, sara, dan kejahatan dapat menjadi alternatif solusi. Fitur ini merupakan pengembangan ide dari fitur yang telah ada dan didukung dengan kolaborasi dari berbagai pihak seperti pihak kepolisian, ahli bahasa, ahli hukum, serta ahli IT. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.